datang di program terbaru KSPAN Aswini Wajikarana, yaitu Pakar. Bukan pakar matematika, apalagi pakar cinta ya. Pakar ini adalah singkatan dari podcast Aswini Wajikarana, yang dimana Pakar merupakan suatu program yang baru banget dicetuskan oleh KSPAN Aswini Wajikarana SMA Negeri 3 Singaraja. Nah, di dalam kegiatan Pakar ini kita akan bercerita mengenai pengalaman ataupun berbagi sedikit ilmu juga untuk sobat-sobat Pakar yang ada di rumah, dan semoga bisa bermanfaat dan memberikan pengaruh yang positif bagi kita semua. Sebelumnya, kalian apa kabar nih? Kalian sehat kan? Sehat dong, jangan sampai sakit ya. Nah, di dalam sesi podcast ini aku akan membawakan satu topik yang mungkin gak asing lagi bagi kita semua, karena memang di masa-masa sekarang ini banyak sekali terjadi kasus mengenai satu topik ini. Dan menurut yang aku dengar-dengar juga, katanya kebanyakan terjadi di lingkungan sekolah. Dan di sekolah juga kan pastinya kita mengalami satu peristiwa atau banyak kejadian yang misalnya kejadian yang menyenangkan seperti kebersamaan bersama teman, pacar mungkin, sahabat, guru, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain juga kita pastinya mengalami kejadian yang tidak mengenakan, seperti yang namanya perundungan. Nah, di dalam sesi podcast ini aku akan membawakan topik itu, yaitu mengenai perundungan atau yang biasa disebut dengan pembulian. Nah, sebelum kita lanjut ke topik nih ya, karena ini merupakan program baru dan pastinya kalian masih asing sama aku, kita perkenalan diri dulu deh yuk. Perkenalkan, aku Lisa selaku moderator yang akan menemani kalian sepanjang podcast ini. Dan tentunya aku gak sendirian nih Sobat Pakar. Aku udah ditemenin sama teman aku yang cantik ini. Halo. Kamu bisa perkenalan diri dulu sama sobat-sobat Pakar semuanya? Oke. Halo Sobat Pakar yang ada di rumah. Perkenalkan, nama aku Widya Budiartini. Aku ini merupakan salah satu anggota Satgas SMA Negeri 3 Singaraja, dan juga aku merupakan salah satu agen perubahan yang ada di SMA Negeri 3 Singaraja. Halo Widya. Halo Lisa. Tadi kamu sempat spill bahwa kamu itu anggota dari agen perubahan ya? Iya. Dan aku juga sempat dengar bahwa di SMA 3 Singaraja itu punya yang namanya program agen perubahan anti perundungan. Dan kamu bisa nggak sih kasih tahu ke teman-teman, ke sobat-sobat Pakar semuanya, apa sih itu agen perubahan dan bagaimana sih progres dari program itu? Oke, jadi sebelum lanjut ke progresnya, aku kenalin dulu ya. Apa sih itu agen perubahan di SMA Negeri 3 Singaraja? Jadi agen perubahan di SMA Negeri 3 Singaraja itu merupakan sekelompok siswa yang bisa dibilang akan mengatasi suatu tindakan atau perilaku perundungan yang ada di sekolah. Kemudian di dalam agen perubahan ini terdapat beberapa kelompok anggota, yang dimana di masing-masing kelompok itu juga terdapat kurang lebih 10 anggota, yang dimana di masing-masing anggota itu yang akan mengimbasi ke teman-teman yang lain mengenai perundungan. Jadi agennya ini lebih ke perundungan aja ya Widya? Ya, dan kebetulan di SMA Negeri 3 Singaraja ini adalah sekolah anti perundungan, dan kami dari Satgas SMA Negeri 3 Singaraja membuat kelompok agen perubahan untuk menindaklanjuti mungkin tentang perundungan-perundungan yang ada di SMA Negeri 3 Singaraja. Keren sekali ya gini ya programnya. Tapi ngomong-ngomong tentang perundungan nih Widya, aku sempat dengar dari beberapa teman aku, katanya perundungan itu adalah suatu tindak kekerasan. Terus ada juga yang bilang bahwa perundungan itu adalah tindakan yang menyakiti hati orang lain. Tapi menurut kamu, definisi dari perundungan itu sendiri apa sih? Oke, jadi menurut aku dan juga menurut yang udah aku pelajarin, perundungan itu adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh pihak pertama ke pihak kedua, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja, dan dilakukan secara berulang-ulang, yang dimana tindakan yang dilakukan oleh pihak pertama ini membuat si pihak kedua ini merasa tidak nyaman atau risih gitu. Ya, jadi kamu bilang tadi lebih ke tindakan agresif yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tapi apakah setiap orang yang merasa tidak nyaman itu
sudah mengalami perundungan? Menurut aku sih ya, karena balik lagi ke definisi perundungan itu, tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau risih. Misalkan ada pihak pertama yang melakukan suatu perilaku atau tindakan ke pihak kedua, dan si pihak kedua ini merasa risih tidak nyaman. Nah, itu dikatakan pembulian karena ya kembali lagi si pihak kedua ini merasa tidak nyaman. Baik itu kalau si pihak pertama melakukan secara disengaja maupun tidak, jika si pihak kedua atau si korban merasa tidak nyaman, tetap dikatakan sebagai perundungan. Gitu. Jadi gitu ya, setiap tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman itu sudah termasuk ke pembulian. Ya. Nah, terus juga aku tahunya kalau pembulian itu adanya terkait kekerasan fisik sama mengenai verbal atau dilakukan secara perkataan atau omongan. Nah, menurut kamu apa aja sih bentuk-bentuk dari bully itu? Oke, jadi bentuk-bentuk bully itu tidak hanya dua, tidak hanya kekerasan fisik maupun verbal atau omongan. Jadi bentuk-bentuk bully itu ada empat. Yang pertama, seperti yang Lisa tadi katakan, itu ada bully bentuk fisik. Itu berfokus ke tindakan kekerasan. Misalkan contohnya menendang, memukul, menampar. Kemudian yang kedua yaitu verbal atau omongan. Jadi di bully verbal atau omongan ini berfokus ke omongan atau kata-kata. Misalkan kalian ngejek teman kalian, fisik teman kalian. Misalkan, ih kamu hitam banget sih, ih kamu pendek banget sih. Nah, itu tuh udah termasuk ke pembulian. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bully relasional. Ini tuh suatu tindakan bully yang dimana ini tuh tindakannya itu ke mengucilkan seseorang. Misalkan Lisa punya circle nih, terus Lisa lagi benci sama satu orang, terus Lisa nyuruh teman-teman circle Lisa ini buat ngejauhin si teman yang Lisa benci dengan cara ngejedein dia itu gini, dia itu gitu, biar teman circle Lisa ini ngejauhin dia gitu. Itu masuk ke bully relasional. Kemudian yang terakhir itu ada cyberbully. Ini tuh bully yang dilakukan lewat dunia maya atau media sosial. Misalkan Lisa di rumah lagi rebahan terus scroll TikTok, terus melihat orang joget-joget, terus Lisa komen, ih gendut banget, nggak cocok joget-joget gitu kan. Nah, Lisa nggak tahu kan si orang yang Lisa komentarin ini merasa sakit hati atau enggak gitu. Itu sudah termasuk ke pembulian. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin yang sering scroll TikTok kalau gabut gitu kan, misalkan anak kalian gagal mau komentar di video orang, dan si orang yang kalian komentari itu merasa tidak nyaman atau sakit hati, ya itu termasuk pembulian gitu. Jadi bijak-bijaknya kalian dalam menggunakan sosial media gitu. Oke, jadi ternyata ada 4 ya bentuk-bentuk Ya. bully itu. Aku tahunya cuma 2, verbal sama fisik aja gitu. Jadi kita dapat ilmu baru nih dari media bahwa bentuk-bentuk bully itu ada 4. Tapi menurut aku yang paling sering terjadi itu verbal nggak sih, melalui perkataan gitu. Ya mungkin di sekolah gitu ya, perundungan yang sering terjadi itu verbal atau omongan. Misalkan manggil teman dengan sebutan nama orang tua, itu termasuk bully. Ya mungkin di sekolah gitu ya, perundungan yang sering terjadi itu verbal atau omongan. Misalkan manggil teman dengan sebutan nama orang tua, itu tuh termasuk bully. Iya, karena anak-anak sekolah tuh kan sering gitu ya bercandanya manggil nama orang tua Ya, gitu. udah biasa gitu kan. Iya. Jadi dari sekian banyak perbuatan bully itu, menurut kamu bagaimana sih sikap kita untuk bisa melaksanakan sikap anti perundungan? Oke, mungkin dari aku yang pertama itu kalian berhubungan baik dengan teman, baik teman sekelas, teman beda kelas maupun di luar sekolah. Karena kebanyakan atau rata-rata tindak pembulian itu terjadi karena adanya hubungan yang kurang baik antara pihak satu dengan pihak lainnya. Kemudian yang kedua itu tumbuhkan rasa percaya diri. Karena jika kalian mungkin merasa tidak percaya diri karena akan terlihat lemah, dan rata-rata mungkin tindak perundungan yang ada mungkin di sekolah maupun di luar sekolah itu terjadi karena si pelaku bully ini melihat si korban ini lemah gitu. Mungkin dengan kalian percaya diri, kalian tidak akan terlihat lemah, mungkin bisa memperkecil adanya perundungan gitu. Jadi lebih ke tunjukkan ya bahwa Ya. diri kita itu nggak lemah, bahwa kita itu nggak sepantasnya loh dibully. Ya. Jadi aku sedikit cerita nih Widya ya,
Dulu tuh aku di kelas punya teman nih 2 orang. Dan dua-duanya itu, yang satunya itu si pelaku dan satunya itu si korban. Nah, si pelaku ini emang kebiasaannya dia kesehariannya ngomongnya ceplos-ceplos. Terus suatu ketika dia tuh ngomong sama si korban. Terus aku rasa perkataannya dia itu udah sensitif gitu, udah masuk ke perundungan. Terus aku bilang ke si pelaku, kamu jangan kayak gitu, itu tuh udah termasuk ke pembulian, kasihan dianya, aku gituin kan. Terus tapi si pelaku tuh ngomongnya, nggak apa-apa, itu cuma bercandaan gitu. Tapi aku ngerasa bahwa itu tuh udah nggak termasuk ke candaan lagi gitu. Aku teruslah kasih tahu dia bahwa itu tuh nggak baik gitu, karena kan bisa aja orang yang dia gituin kan nanti mentalnya down kan, takutnya seperti itu ya. Terus setelah aku kasih tahu dia tapi nggak berhasil juga, dia tetap ngomongin kata-kata itu dan dengan berdalih bahwa itu hanya candaan. Nah, kalau kamu nih jadi kamu ada di posisi itu, apa sih yang kamu bisa lakukan untuk menghentikan perbuatan teman kamu itu? Oke, jadi mungkin kalau aku jadi kamu ya, yang pertama mungkin aku akan mengidentifikasi dulu apa sih tujuan si pelaku ini melakukan tindak pembulian ke si korban. Kalau misalkan dia cuma bilang ini dengan bercanda gitu ya, mungkin aku akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam ke si pelaku, karena mungkin dengan pemahaman itu dia jadi punya pegangan. Kayak dia pasti ngerasa kayak, kalau aku ngelakuin bully ini si korban gimana ya? Apa sih dampak kalau aku ngelakuin ini kepada si korban gitu. Kemudian mungkin jika pembulian itu sudah bisa dibilang melewati batas gitu ya, mungkin aku bisa ngelaporin pembulian itu kepada pihak-pihak tertentu. Misalkan pembulian itu terjadi di sekolah, aku bisa nih ngelaporin pembulian itu kepada pihak-pihak tertentu, misalkan guru, pembina, dan juga kan di SMA Negeri 3 Singaraja ini ada agen perubahan, mungkin bisa dilaporkan ke pihak agen perubahan. Jadi gitu deh teman-teman sobat pakar semuanya, kita harus bijak-bijak untuk berkata ataupun berperilaku. Jadi kalau misalnya kalian menemukan atau mengalami suatu kasus perundungan, kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih permasalahannya sebelum kita lanjut untuk menangani permasalahan tersebut. Dan menurut kamu apa sih hal yang harus kita punya, bekal yang harus kita punya agar bisa terhindar dari perilaku perundungan itu? Dan kalau misalnya nih teman kamu yang menjadi korban perundungan, apa sih dukungan yang bisa kamu berikan untuk dia? Oke, jadi mungkin dari aku bekal yang mungkin harus kalian pegang gitu ya. Balik lagi ke pemahaman yang tadi, tetap percaya diri. Karena gimana pun utamanya si pelaku pembulian ini melakukan pembulian itu karena si korban terlihat lemah. Jadi dengan kalian percaya diri, dengan percaya diri itu kalian bisa terlihat nggak lemah gitu ya. Karena kan mungkin kalau si pembuli ngerasa kalian lemah, pasti si pembuli mikir gini, bully aja deh, dia pasti nggak ngelawan gitu kan. Jadi kalian harus pegang itu dengan mungkin kata kuncinya percaya diri agar kalian tidak terlihat lemah. Terus mungkin jika di luar sana teman kamu ada yang menjadi korban bully, mungkin dukungan yang bisa kamu kasih itu jadi teman cerita mereka. Misalkan kalau mereka nggak mau cerita ke kalian, bisa kalian sehari cerita ke guru BK, atau nggak misalkan jika kalian malu untuk bercerita kepada guru, ke teman-teman, kalian bisa ke KSP Asri Wajikarana. Mereka itu memiliki ruang bincang. Mungkin kalian bisa cerita ke mereka tentang permasalahan yang ada di diri kalian, daripada kalian pendam gitu ya, mungkin bisa dibilang bisa mengakibatkan yang namanya depresi. Kemudian yang kedua yaitu mungkin kalian bisa ngasih kata-kata motivasi ke teman-teman kalian yang mungkin pernah menjadi korban bully. Mungkin dengan kata-kata motivasi itu mereka jadi punya pegangan. Kalau mereka itu dengan kata-kata motivasi itu mereka jadi bangkit dan ternyata tidak lemah lagi gitu. Ya, jadi seperti yang udah dikatakan Lydia tadi, kuncinya adalah percaya diri. Dan juga kalau misalnya kalian punya teman nih, kalau menjadi korban pembulian, kalian bisa memotivasi mereka ya Lydia ya, untuk bisa percaya diri lagi, untuk bisa membuktikan ke orang-orang bahwa dia itu nggak lemah gitu.
Dan aku sedikit promosi nih Sobat Pakar bahwa di KSPAN Aswini Wajikarana ini mempunyai yang namanya Ruby atau yang disebut dengan ruang bincang. Jadi di KSPAN ini di ruang KSPAN, bertempat di ruang KSPAN. Jadi setiap hari itu dibuka untuk sesi Ruby. Sesi Ruby itu kalian bisa datang untuk bercerita ataupun mungkin berkeluh kesah di anggota-anggota KSPAN kalau misalnya kalian punya masalah. Dan dijamin rahasia kalian itu aman gitu. Dan yang terakhir nih Widya, pesan terbaik kamu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin pernah mengalami pembulian atau misalnya pernah melakukan pembulian. Oke, jadi mungkin untuk kalian di luar sana yang pernah menjadi korban bully, pesan dari aku, kalian jangan pernah takut untuk bercerita. Dan satu lagi, kalian jangan pernah takut untuk melaporkan tindakan-tindakan pembulian atau perundungan ke pihak-pihak tertentu, misalkan ke guru, ke guru BK atau ke pihak-pihak yang lain. Dan juga kalian setelah kalian dibully, kalian jangan pernah merasa kalau diri kalian itu lemah. No, enggak banget itu. Bahkan kalian itu setelah kalian dibully, kalian harus merasa kayak aku harus buktiin ke mereka yang membuli aku nih kalau aku gak selemah itu untuk dibully. Itu aja sih pesan dari aku untuk kalian di luar sana yang pernah menjadi korban bully. Oke. Jadi kuncinya itu adalah percaya diri dan buktikan ke orang-orang bahwa kita itu nggak lemah, bahwa kita itu nggak sepantasnya loh untuk dibully. Kita harus berani speak up ke orang-orang bahwa setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Ya. Oke, itu dia pesan terakhir dari Widya untuk sobat-sobat pakar yang ada di rumah yang lagi dengerin podcast ini. Dan dengan adanya pesan terakhir dari narasumber cantik kita ini, berakhir sudah sesi podcast kali ini. Dan semoga bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih Widya atas waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat pakar yang ada di rumah yang telah menyaksikan dan mendengarkan podcast ini dengan senang hati. Nah, untuk menutup sesi podcast ini, aku punya satu yel-yel. Dan kalau misalnya aku bilang stop bully, kalian jawab